Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Sesungguhnya segala puji hanya bagi Allah. Kita memujinya, memohon pertolongan dan memohon ampun kepadanya. Kita berlindung kepada Allah dari kejelekan jiwa-jiwa kita dan dari keburukan amal perbuatan kita. Barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka tiada seorang pun yang bisa menyesatkannya. Dan barang siapa yang disesatkan oleh Allah, maka tiada seorang pun yang bisa memberi petunjuk kepadanya. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu adalah hamba dan utusannya. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. Allah Ta'ala berfirman dalam kitabnya yang mulia, dan dia adalah sebenar-benarnya pembicaraan. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya ketakwaan, dan jangan kalian mati kecuali berada di atas keislaman. Wa qala azza min qa'il, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wahai sekalian manusia, bertakwalah kalian kepada Tuhan kalian yang telah menciptakan kalian dari jiwa yang satu, dan darinya Allah ciptakan pasangannya, dan dari keduanya Allah kembali. Wa qala azza wa jalla, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan ucapkanlah ucapan-ucapan yang lurus. Niscaya Allah akan memperbaiki amal-amal kalian dan akan mengampuni dosa-dosa kalian. Barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, maka sungguh dia telah beruntung dan dengan keberuntungan yang besar. Amma ba'd, adapun setelahnya, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Sesungguhnya sebenar-benar pembicaraan adalah kitabullah Al-Quranul Karim, dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad bin Abdullah, semoga salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada beliau, kepada keluarga dan seluruh sahabat beliau. Wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'atun wa kulla bid'atin dhalalatun wa kulla dhalalatin. Pernah bersabda, antum tuwaffuna sab'ina ummah antum akramuha wa afdaluha 'ala Allah. Kalian umatul Islam adalah umat yang menyempurnakan 70 umat. Kalian adalah yang paling utamanya dan paling mulianya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang lain, Rasulullah bersabda, nahnul akhirun as-sabiquna dukhulan lil jannah. Kami adalah umat yang terakhir, kata Nabi, namun kami adalah umat yang akan pertama yang akan dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka inilah keutamaan ummatul Islam. Dan dari ummatul Islam yang paling utamanya adalah generasi pertama dari umat ini. Merekalah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan mereka adalah sebaik-baik umat. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian wahai para sahabat adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan untuk manusia. Kalian memerintahkan kepada yang ma'ruf dan melarang dari kemungkaran serta beriman kepada Allah Subhanahu wa taala.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga memuji para sahabatnya sebagai manusia terbaik yang hidup di generasi itu. Dalam hadis yang mutawatir diriwayatkan oleh Imamul Bukhari dan Imam Muslim, Rasulullah bersabda, khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik manusia adalah mereka yang hidup di zamanku, kemudian generasi setelahnya, kemudian generasi setelahnya. Para sahabat adalah umat yang terbaik. Maka jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para sahabat Nabi adalah orang-orang pilihan Allah yang telah dipilih dari seluruh hamba-hamba Allah. Disebutkan dalam hadis Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu an yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan disahihkan sanadnya oleh Syekh Ahmad Syakir rahimahullah. Abdullah ibnu Mas'ud pernah berkata, innallaha nazara fi qulubil ibad fawajada qalba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam khaira qulubil ibad. Sesungguhnya Allah melihat kepada hati-hati para hambanya, maka Allah mendapati hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai sebaik-baik hati yang ada pada manusia. Fastafa'hu li nafsih wa bata'athahu bi risalatih. Maka Allah pun memilih beliau untuk dirinya, dan Allah Subhanahu wa taala mengutus beliau membawa risalahnya. Thumma nadhara fi qulubil ibad fawajada qalba aw quluba ashabihi khaira qulubil ibad. Lalu Allah melihat lagi kepada hati-hati para hambanya. Setelah hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Allah mendapati hati para sahabat merupakan sebaik-baik hati manusia tatkala itu. Faja'alahum wuzara'a nabiyyih. Maka Allah menjadikan para sahabat sebagai pendukung para nabinya, sebagai pendukung Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yuqatiluna ala dinih. Mereka berperang, berjihad, membela agama beliau. Fama ra'al muslimuna hasanan fahuwa indallahi hasan. Maka apa yang dipandang oleh para sahabat sebagai kebaikan, maka itu adalah baik di sisi Allah. Wa ma ra'au sayyi'an fahuwa indallahi sayyi'un. Dan apa yang mereka pandang sebagai suatu keburukan, maka di sisi Allah Subhanahu wa taala pun itu dianggap sebagai suatu keburukan. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, para sahabat adalah pengaman umatul Islam. Rasulullah pernah mengibaratkan an-nujum amanatun lis-sama ma yu'adu. Apa yang boleh mencela mereka adalah dosa besar. Bahkan Rasulullah pernah mengatakan, la tasubbu ashabi, jangan kalian mencela para sahabatku. Faman sabba ashabi, barang siapa yang mencela para sahabatku, fa alaihi la'natullah, maka baginya laknat Allah, wal malaikah, laknat para malaikat, wan nasi ajma'in, dan laknat seluruh para manusia. Haram hukumnya mencela para sahabat. Dalam hadis yang lain Rasulullah pernah menyatakan, la tasubbu ashabi, jangan kalian mencela para sahabatku. Fawalladhi nafsi biyadih, demi yang jiwaku berada di tangannya, lau anna ahadakum anfaqa misla uhudin dahaba ma balagha mudda ahadihim wala nasifah. Andaikan salah seorang dari kalian berinfak dengan emas sebesar gunung Uhud, niscaya tidak akan bisa menyamai infak satu mudnya sahabat ataukah setengah mudnya mereka. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemuliaan para sahabat tak tertandingi. Kemuliaan dan keutamaan para sahabat tak bisa dibandingkan dengan umat yang datang setelahnya. Maka sudah menjadi kewajiban kita untuk memuliakan mereka, untuk meneladani mereka, meneladani para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita lihat sifat-sifat mereka, kita lihat bagaimana akhlak mereka, bagaimana mereka menjalankan agama ini, kita berpedoman dengannya. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, sangat banyak disebutkan sifat-sifat para sahabat. Di antaranya yang disebutkan dalam surat Al-Fatah ayat 29, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Muhammadur Rasulullah
Walladzina ma'ah asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujada yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Kata Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam ayat ini, Muhammad adalah utusan Allah, dan orang-orang yang bersama Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaitu para sahabat, bagaimana sifat mereka? Asyidda'u 'alal kuffar, mereka tegas kepada orang-orang kafir, ruhama'u bainahum, dan mereka saling merahmati antara sesama mereka. Yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana, mereka mengharapkan karunia di sisi Allah dan keridhaannya. Simahum fi wujuhihim min atharis sujud, tanda-tanda mereka terlihat pada wajah-wajah mereka dari bekas tanda-tanda sujud mereka. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, maka di dalam ayat yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bagaimana sifat para sahabat yang harus kita teladani. Yang pertama jamaah sekalian, para sahabat adalah orang-orang yang tegas kepada orang-orang kafir. Karena orang-orang kafir mereka menentang Allah. Orang-orang kafir mereka dimurkai oleh Allah. Orang-orang kafir mereka ingkar kepada Al-Quran dan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka tempat mereka sebagaimana yang Allah firmankan di dalam Al-Quran, innal ladina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sesungguhnya orang-orang kafir dari kalangan ahlul kitab dan orang-orang musyrikin mereka berada di dalam neraka jahanam, kekal mereka selamanya di dalam neraka jahanam itu. Merekalah seburuk-buruk makhluk, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, maka para sahabat Nabi SAW tegas kepada mereka, terutama kepada mereka yang memusuhi Islam, terutama kepada mereka yang menyerang Islam, terutama kepada mereka yang dengki kepada ummatul Islam. Namun jamaah sekalian, hal tersebut tidak menyebabkan mereka berbuat zalim, bahkan walaupun kepada orang-orang kafir. Tidak. Orang-orang Islam dikenal dengan sifat keadilan mereka walaupun kepada musuh mereka sendiri. Allah berfirman di dalam Al-Quran, wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Janganlah kebencian kamu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk tidak berlaku adil. Berlaku adillah, karena keadilan itu lebih dekat dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian sifat mereka yang kedua, ruhama'u bainahum. Para sahabat adalah orang yang saling merahmati di antara sesama mereka. Mereka berlemah lembut kepada sesama muslim, kepada sesama orang-orang yang beriman. Sangat banyak Rasulullah SAW memerintahkan kita untuk berlemah lembut kepada sesama di antara kita. Walinu bi aidi ikhwanikum, dan berlemah lembutlah, kata Nabi, terhadap saudara-saudara kalian. Innar rifqa la yakunu fi syai'in illa zanah wa la yunza'u min syai'in illa syanah. Sesungguhnya lemah lembut tidaklah ada pada sesuatu kecuali akan membuat dia indah, dan tidaklah dicabut dari sesuatu kecuali akan membuat dia buruk. Berdakwah dengan kelembutan. Rasulullah SAW dipuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala karena sifat lemah lembutnya. Fabima rahmatin minallahi lintalahum walau kunta faddan ghalidhal qalb lam faddu min ahli lam faddu min haulik. Maka dengan sebab rahmat dari Allah dan kelembutan engkau wahai Muhammad, maka dengan sebab rahmat dari Allah engkau berlaku lemah lembut kepada mereka. Andaikan engkau berlaku kasar lagi keras hati, niscaya tidak akan ada orang-orang yang berada di sekitar kamu. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, kita wajib untuk saling cinta mencintai antara sesama muslim. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman salah seorang dari kalian sampai dia cinta kepada saudaranya seperti dia cinta kepada dirinya sendiri.
Orang-orang beriman saling cinta mencintai sesama mereka, saling sayang menyayangi sesama mereka, saling lemah lembut di antara sesama mereka. Rasulullah pernah mengingatkan di dalam hadisnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Matsalul mu'minina fi tawadihim wa tarahumihim wa ta'atufihim kamatsalil jasadil wahid idza ishtaka minhu 'udwun tada'a lahu sa'irul jasad bisahari wal huma." Perumpamaan orang-orang yang beriman dalam cinta mencintainya, sayang menyayanginya, dan lemah lembutnya bagikan satu tubuh. Apabila salah satu dari anggota tubuh mengeluh, merasakan sakit, yang lain juga ikut merasakannya dengan tidak bisa tidur dan merasakan demam. Lihatlah bagaimana Islam memuliakan sesama kaum muslimin, sesama orang-orang yang beriman, berlemah lembut di antara sesama mereka. Kemudian yang terakhir yang disebutkan di dalam ayat tersebut dari sifat para sahabat yang mesti kita teladani, tarahum ruk'an sujada. Engkau melihat mereka rukuk dan sujud kepada Allah. Ya bataguna fadla minallahi wa ridwana. Mereka mengharapkan karunia dan keridhaan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka ini menunjukkan bahwa di antara sifat para sahabat, mereka selalu memperhatikan solat mereka. Mereka selalu menjaga solat mereka. Karena solat adalah sebaik-baik amalan yang dilakukan oleh seorang hamba. Rasulullah pernah bersabda, "I'lamu anna khaira a'malikumus shalah." Ketahuilah sesungguhnya sebaik-baik amal kalian adalah solat yang kalian kerjakan. Solat adalah penentu baik tidaknya amalan kita yang lain. Kalau baik solat kita, maka baik pula yang lainnya. Kalau rusak solat kita, rusak pula yang lainnya. Dalam hadits yang sahih Rasulullah bersabda, "Awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah min amalihi shalah." Amal pertama yang akan dihisap oleh Allah pada hari kiamat dari semua amal yang kita miliki adalah solat. Fa in salahat faqad aflaha wa anjah. Kalau baik solatnya, maka dia akan dimuliakan, dia akan beruntung dan akan diselamatkan oleh Allah. Wa in naqasat faqad khaba wa khasir. Tapi kalau kurang solatnya, maka dia akan rugi dan merugi, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka jagalah solat, karena hal tersebut dari perkara yang kita mulia dengan ibadah solat itu. Barang siapa yang meninggalkan solat, maka Allah Subhanahu wa taala tidak menjamin surga bagi dirinya. Tapi orang yang menjaga solat, jaminan surga ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Man hafadha 'ala shalah, siapa yang menjaga solat, maka kana indallahi ahdun ayudkhilahul jannah. Allah berjanji akan memasukkan ia ke dalam surga. Tapi orang yang tidak jaga solatnya, maka Allah tidak jamin dia masuk surga. Aqulu kama tasma'un. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wad din. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ilahul awwalin wal akhirin, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul amin. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Sebesar-besar perkara yang harus kita teladani dari para sahabat Nabi adalah memahami apa yang merupakan pemahaman mereka di dalam urusan agama. Pahami agama ini sesuai dengan pemahaman mereka. Sebab mereka adalah orang-orang yang terbaik di dalam memahami agama ini. Mereka adalah murid langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga pemahaman mereka adalah pemahaman yang terbaik. Allah Subhanahu wa taala menjadikan imannya para sahabat sebagai barometer untuk menunjukkan benarnya iman-iman yang lainnya. Fa in amanu bimisli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Andaikan kalian beriman seperti imannya para sahabat,
maka niscaya kalian akan dapat petunjuk. Dijamin dapat petunjuk kalau kalian beriman seperti imannya para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang tidak mengikuti pemahaman sahabat akan diancam di dalam Al-Qur'an, wa may yushaqiqir rasul, barang siapa yang menentang Rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda, setelah jelas petunjuk datang kepadanya, wa yattabi ghaira sabilil mu'minin, dan dia masih ikut jalannya selain jalannya para sahabat. Ancamannya, nuwallihi ma tawalla, kami akan biarkan kemanapun dia berpaling, kesesatan akan datang kepada dia. Wa nuslihi jahannam, jahannam adalah tempat kembalinya. Wa sa'at masira, dan neraka jahannam adalah seburuk-buruk tempat kembali. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala darinya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk dari hamba-hamba yang senantiasa mengikuti dan menjalani, menapaki jalan para sahabat serta meneladani hidup mereka. Meneladani mereka adalah meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innallaha amarakum bi amrin fabada'a fihi bi nafsihi wa sanna bi malaikatihi wa sallabikum wa sallasa bikum ayyuhal muslimun. Faqala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa radallahu ma'anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa an kulli sahabati ajma'in wa tabi'in wa tabi'i tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adilla syirka wal musyrikin wa dammir a'da'aka a'da'ad din wansur ibadakal muslimin al mu'minina fi kulli makana ya rabbal alamin. Allahumma aslih wulata umurina, Allahumma aslih wulata umurina, Allahumma aslih wulata umurina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, inna Allah ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azima al-jalila yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidukum. Wala dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimus shalah.